Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jumpa lagi dengan saya Robiul Endra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit pengetahuan saya mengenai tutorial ataupun tips. Saya berharap bahwa tutorial ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan memberikan tutorial bagaimana terkait dengan OJS. Nah, kali ini tutorialnya terkait dengan bagaimana membuat jurnal baru di OJS 3.4.0.8. Oke, Bapak Ibu semua, para pengelola jurnal, kalau Bapak Ibu ingin membuat jurnal gitu, Bapak Ibu perlu memiliki hosting dan domain. Tentunya Bapak Ibu bisa memilih hosting dan domain terbaik Bapak Ibu di Hostinger. Nah, saya akan jelaskan sedikit bagaimana memesan hosting dan domain di Hostinger. Bapak Ibu bisa akses link di deskripsi video saya, yaitu untuk mengarah ke Hostinger. Kemudian akan tampil seperti ini, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa pilih paket sesuai dengan budget Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi tentunya OJS memiliki paket yang memang minimal lah ya, ada batas minimalnya. Kalau saya sarankan sih, kalau untuk beli Hostinger ini Bapak Ibu bisa pilih yang premium, tetapi kalau punya uang sedikit lagi bisa ke paket bisnis. Nah, sebagai contoh bagaimana cara memesan untuk paket yang bisnis. Bapak Ibu bisa pilih paket bisnis gitu ya, dengan fungsi-fungsi yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pilih paket bisnis. Kemudian akan ditampilkan seperti bagan atau cat berikut ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan diskon, tentunya Bapak Ibu bisa memilih durasi minimal 12 bulan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan promo dari Hostinger. Kemudian Bapak Ibu juga bisa masukkan kode kuponnya. Kalau Bapak Ibu menonton video ini, tentunya di deskripsi video ada kode kupon Robi HST, itu akan ditambahkan diskon 10%. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk memasukkan email Bapak Ibu yang belum pernah terdaftar. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan password untuk login ketika akun Bapak Ibu sudah diverifikasi dan sudah dibayar oleh ke Hostinger. Nanti Bapak Ibu bisa akses dashboardnya untuk mengakses cPanel dan seterusnya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mendaftarkan, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi identitas, nama depan, kemudian nama belakang jika ada, kemudian negara domisili, kemudian nomor telepon, kemudian alamat, kota, kabupaten, dan kode pos. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan lihat daftar pesanan dan juga ada pajak 10%. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah ke metode pembayaran Bapak Ibu semua. Metode ke pembayaran Bapak Ibu bisa melakukan berbagai cara. Yang pertama dengan pembayaran instan, PayPal, kartu bisa, atau Bapak Ibu mau lebih mudah bisa pakai kris atau virtual account dari BCA, BNI, Briva, Mandiri, atau pakai e-wallet OVO. Nah, sebagai contoh kita masukkan kris ya Bapak Ibu, kemudian kita buatkan tagihan. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung scan saja kode krisnya, kemudian dengan nominal yang ada di depan, kemudian ada waktu 1 minggu untuk expired virtual account-nya. Jadi diharapkan jangan lupa membayar sampai dengan tanggal 14 nih ya, kalau saya buat videonya itu 1 minggu ke depan. Dan kemudian nanti Bapak Ibu mendapatkan email dari Hostinger terkait pembayaran dan seterusnya. Nah, mungkin itu penjelasan terkait bagaimana memesan hosting di Hostinger dan juga domain. Nah, selanjutnya pada tutorial selanjutnya
Kemarin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal OJS yang terbaru, yaitu 34.0.8 di Hostinger. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana membuat jurnal. Nah, kemarin sampai sini ya Bapak Ibu semua, bagaimana membuat jurnal baru di OJS 34.0.8. Yang pertama, Bapak Ibu bisa buat create jurnal. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menginstal satu OJS, Bapak Ibu bisa membuat banyak jurnal. Mungkin ada yang 20, 30, bahkan kalau nggak salah bisa 50-an jurnal. Nah, Bapak Ibu bisa buat. Kemudian juga Bapak Ibu bisa buat isian semuanya. Yang ada bintang merah ini Bapak Ibu wajib isi. Misalnya saya mau buat jurnal ilmu komputer misalnya. Kemudian kita buat aja inisialnya JIK, kemudian abbreviation-nya kita buat misalnya jurnal IK gitu ya. Kemudian kontak name-nya Robi, kemudian email address-nya, kemudian country-nya, kemudian kalau jurnal description boleh Bapak Ibu langsung isi atau nanti saja. Kemudian path-nya Bapak Ibu bisa buat di sini akhirannya mau apa. Misalnya GCOM itu jurnal ilmu komputer. Nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh menggunakan spasi atau simbol. Nah, ini untuk path-nya nanti, untuk aksesnya nanti. Nah, kalau sudah, klik enable this journal biar bisa diakses secara publish. Nah, satu jurnal ini sudah jadi teman-teman semua. Dan di sini juga akan dihadapkan terkait dengan jurnal settingnya. Kalau Bapak Ibu semua ingin men-settingnya langsung di sini, ini tampilan pertama. Kemudian appearance dan seterusnya. Tapi kita bisa lihat aja di sudut kiri ini udah jadi nih jurnal ilmu komputer. Nah, ini dengan path yang tadi ya. Nah, ini tampilan dashboardnya. Nah, kemudian kalau kita klik lagi di new tab, ini tampilannya Bapak Ibu semua. Jadi banyak yang bertanya, Pak Robi, untuk membuat jurnal yang baru apakah kita bisa copy paste desainnya? Nggak bisa, jadi harus dibuat satu-satu, kecuali Bapak Ibu punya template, memang bisa di-upload dan bisa digunakan di berbanyak jurnal. Nah, langkah pertama apa sih yang harus dilakukan? Kalau saya sih ketika membuat tampilan jurnal baru ini udah jadi ya teman-teman semua, yang ada beberapa hal yang harus saya lihat. Yang pertama, ketika kita ke website, kemudian ada menu plugin. Menu plugin ini adalah aplikasi-aplikasi tambahan yang bisa membantu kita dalam pengolahan jurnal. Ada beberapa aplikasi plugin yang harus saya tampilkan. Misalnya saya ingin tampilkan make a submission block misalnya. Ini fungsinya kalau di sini kalau kita refresh ya, nanti di sidebar-nya itu ada tombol untuk register dan mengsubmit. Nah, cara mengaktifkannya tadi saya aktifkan make submission block, kemudian saya pilih setup, kemudian di sini ada menunya, saya refresh dulu. Nah, ini ada make submission block. Nah, ketika kita checklist, kita save. Nah, nanti ada tombol make submission. Nah, ini saya aktifkan. Kemudian tentunya ada beberapa plugin yang memang biasanya saya butuhkan, yaitu terkait yang default yang memang sudah diperlukan, seperti citation style, cross-tab manager, custom block manager, apalagi data sheet manager plugin, driver ini saya aktifkan semua, Google Analytics juga, kemudian static plugin ini juga, kemudian di bawah saya tampilkan juga themes. Nah, kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa pilih plugin galeri di sini, bisa aktifkan beberapa, misalnya quick submit gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Nah, kita lihat kalau di Hostinger ini bisa langsung menginstal pluginnya. Tapi ada beberapa juga aturan yang memang harus diinstal dari hPanel atau cPanel-nya. Nah, ini quick submit untuk bypass publikasi. Custom header itu untuk menampilkan teks di header webnya. Dan yang saya sering install, kemudian ada keyword plugin, kemudian ada manuskrip plugin gitu untuk menginstalnya. Nah,
Nanti baru tahap selanjutnya adalah mendesain jurnalnya. Nah, itu aja teman-teman semua. Jadi sangat gampang sekali mau buat jurnal. Nanti kalau misalnya mau buat jurnal satu lagi gimana Pak Robi? Di sini pasti ada akun super adminnya yang kita masukin pertama kali itu adalah akun super admin. Di situ ada menu administration, tinggal klik saja. Kemudian kita pilih yang host jurnal. Nah, nanti kita buat lagi create jurnal. Misalnya jurnal ilmu ekonomi. Oke, kita buat JIE. Kemudian kita buat lagi jurnal ekonomi. Misalnya nama saya lagi. Nah, kemudian kita buat JIE. Ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya. Kita enable, kita save. Nah, sekarang jurnal kita punya 2 Bapak Ibu semua. Cara ngelihatnya gampang. Kita hapus saja sampai indeks. Nah, nanti akan ada 2 jurnal. Nah, nanti Bapak Ibu akan buat 3 jurnal, 4 jurnal, 5 jurnal. Nanti akhirnya jurnal kita bisa banyak. Seperti ini contohnya. Dan bisa didesain tampilannya seperti ini. Menggunakan bahasa pemrograman website tentunya ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sering menonton konten saya terkait dengan OJS. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.